Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa, di tanggal 16 Februari 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah, karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberikan keberkahan, demikian juga keselamatan dan perlindungan dari berbagai wabah dan musibah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit lepra, penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah alil azim. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini, insyaallah tema kita terkait dengan jangan sepelekan salat. Ya, jangan sepelekan salat. Kita akan buka surah Al-Mudaththir, surah ke-74 ya. Dimulai pada ayat ke-42 ya insyaallah hingga ayat ke-47 ya. Di surah ke-74, surah Al-Mudaththir di ayat ke-42 hingga ayat ke-47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kau masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan. Hatta atanal yaqin, sampai datang kepada kami kematian. Dengan rasa melewati ayat ke-42 hingga ayat ke-47 di surah Al-Mudaththir ini, setiap pandangan dan hati tentu saja senantiasa dibimbing, senantiasa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makin memahami tentang esensi hidup dan kehidupan. Bahwasanya kehidupan ini akan membawa kita kepada keselamatan ataukah kecelakaan, tentu saja banyak bergantung kembali kepada apa yang kita perbuat. Apa yang kita lakukan di sepanjang agenda hidup dan kehidupan kita, maka itulah yang nanti akan menentukan jalan hidup dan kehidupan kita. Manakala hidup dan kehidupan kita senantiasa dijalani pada garis ketundukan, kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, tentu saja ini akan membawa
jalan kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Munculnya berbagai tantangan, munculnya berbagai bentuk rintangan, hambatan, gangguan, bahkan ancaman. Tatkala ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah senantiasa terpatri di dalam diri, maka tentu saja hal itu tidak akan menggelisahkan hatinya, tidak akan menggetarkan dirinya untuk menjadi goyah, tapi tentu makin kokoh, makin tegak. Bagaimana dirinya terus berusaha, berjuang keras agar setiap langkah perjuangan hidup dan kehidupannya ini senantiasa membawa keridhaan, membawa keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena garis ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah tentu saja akan menjadikan dirinya ringan menjalani berbagai persoalan-persoalan di dalam kehidupan. Kalau kita bicara terkait dengan tema kita hari ini, jangan sepelekan sholat. Sesungguhnya sholat ini sejatinya harus bisa menjadi hiburan bagi setiap hamba yang beriman. Karena dengan sholat yang ditegakkan sejak takbiratul ihram hingga salam adalah gambaran-gambaran dari kehidupan yang muaranya tentu saja kembali kepada semangat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungan vertikal dengan Allah yang senantiasa terjaga, yang senantiasa terawat, yang senantiasa terpelihara gitu. Demikian juga tatkala dipungkas dengan salam, maka ini adalah bagian dari hubungan secara horizontal. Bagaimana menata hidup dan kehidupan kita juga sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau sendi tauhidnya kuat, kokoh, maka tentu saja sebagai hamba Allah, dia akan menjaga ketaatan ketundukannya kepada Allah. Yang tentu akan bermuara pula kepada semangat untuk bisa menghadirkan kemaslahatan di dalam setiap langkah hidup dan kehidupannya. Bukan hanya bagi dirinya, tapi juga tentu saja bagi orang-orang yang hadir di dalam kehidupannya. Sehingga salam yang diungkapkan di dalam rangkaian sholat itu memang bukan sekedar pemoles bibir, bukan sekedar ucapan biasa, tapi mengandung kekuatan dari ruh nafas perjuangan hidup. Bagaimana siap menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Menghadirkan keselamatan untuk diri itu menjadi bagian penting di dalam kehidupannya. Tapi dia juga akan berupaya untuk bisa menghadirkan keselamatan dan kemaslahatan bagi yang lainnya. Nah, ini tentu saja juga pendengar AC dibangun karena sebuah kesadaran bahwa tidak mungkin dirinya ini bisa mendapatkan keselamatan, bisa menemukan kenyamanan, manakala dirinya juga tidak membangun keselamatan dan kenyamanan bagi orang lain. Jadi ada hubungan timbal balik begitu ya. Kalau kita ingin mendapatkan kenyamanan, ya buat orang lain juga nyaman. Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, buat orang lain juga selamat. Jadi jangan sampai kemudian kita berharap orang lain itu memberikan kenyamanan dalam kehidupan kita, namun sikap kita sendiri tidak membuat nyaman kepada orang lain. Nah, inilah yang senantiasa harus kita bangun. Terlebih tentu di dalam kaitan sholat, maka ada hal penting yang harus senantiasa kita jaga, kita rawat dan kita pelihara. Karena ini yang memang menjadi bangunan, ya, penguat terkait dengan apa yang nanti akan menjadi nilai hidup dan kehidupan kita. Dengar asih, kalau bicara tentang sholat, saya diingatkan dengan satu kisah menarik ini ya. Bahwa satu ketika Imam Al-Ghazali pernah diceritakan begitu ya, pernah bertanya kepada salah satu murid-muridnya. Ya, dari antara murid-murid yang ada itu pernah ditanya tentang apa yang paling ringan di dunia ini. Dengan kepolosannya beberapa muridnya Imam Al-Ghazali ini menjawab bahwa
Yang ringan di dunia ini adalah daun dan rumput-rumput yang kering. Gitu. Jadi ketika satu saat Imam Ghazali bertanya kepada beberapa muridnya tentang apakah yang paling ringan di dunia ini, maka dijawab dengan polosnya oleh murid-muridnya bahwa hal yang ringan di dunia ini adalah daun dan rumput-rumput yang kering. Dengan asih, dengan penuh hikmah, dengan penuh bijak, Imam Al-Ghazali menjawab bahwa sesungguhnya yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Nah, apa yang dinyatakan Imam Al-Ghazali memang benar adanya. Bahkan untuk kondisi saat sekarang ini ya kita bisa perhatikan. Fenomena mereka yang mengaku dia muslim namun kemudian meninggalkan dan menanggalkan sholat semakin terlihat nyata di dalam kehidupan kita. Ya, jangankan merasa berdosa begitu ya saat sholat ditinggalkan di kehidupan. Bahkan perasaan risih saja tidak nampak begitu di kehidupan. Oleh karena itu apa yang diungkapkan Imam Al-Ghazali, sungguhnya yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Ini sungguh betapa pentingnya keberadaan sholat di dalam kehidupan. Karena ia hadir bukan semata-mata ibadah mahdhah begitu ya. Akan tetapi juga merupakan bagian dari pondasi dan ciri yang menempatkan dirinya memiliki identitas yang jelas ya kan? Antara keimanan dan kekafiran. Nah, ini kan sebagaimana yang diungkapkan di dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim itu kan, bahwa yang membedakan antara Muslim dan kafir itu adalah kaitan dengan sholatnya. Ini di dalam hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rajul wa bainal kufri tarkus shalah. Ya, rawahu Ahmad wa Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memisahkan antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi pembeda gitu ya. Jadi kalau ada orang yang tidak salat ya berarti dia menyatakan kekafirannya gitu kan. Jadi jangan dianggap sepele dengan urusan salat itu. Tentu saja tingkatan kekafirannya nanti bisa dilihat apakah ketika dia meninggalkan salat juga tindak lanjuti dengan tidak percaya kepada aturan Allah, tidak percaya kepada hari akhir, bahkan kemudian menolak untuk meyakini kebenaran Islam, ya tentu saja kekafirannya sudah berada pada puncaknya, artinya dia sudah murtad dari agama Allah. Ataukah hanya sekedar dia meninggalkan, yakin mayakin gitu kan, ngaku sebagai seorang muslim, tapi ya kemalasan di dalam dirinya untuk melaksanakan sholat. Apalagi tentu banyak godaan-godaan syaitan yang datang yang kemudian menggelincirkan dirinya sampai kemudian dia meninggalkan sholat. Nah, di ayat ke-42 dan ayat ke-43 di surah Al-Mudaththir ini kan kita diingatkan terkait dengan penyebab seorang itu masuk ke dalam neraka sakar, ya kan? Ma salakakum fi sakar. Golongan yang merugi itu adalah mereka-mereka yang meninggalkan salat begitu kan. Nah, ini terkait dengan penyebab masuk neraka sakar itu kan di ayat yang ke-43-nya dijelaskan, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Jadi penyebab masuknya mereka ke dalam neraka sakar itu adalah
tatkala mereka tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, ayat di atas itu adalah jawaban itu kan, para pendosa atau mereka-mereka yang meninggalkan sholat itu kan, dikarenakan memang mereka cenderung mengabaikan aturan Allah. Jadi dialog ini kan terjadi antara penghuni surga ya dengan penghuni neraka. Ketika penghuni surga bertanya, masalah kakum fi sakor gitu kan, apa yang menyebabkan kau masuk ke dalam neraka sakor? Dijawab begitu kan oleh penghuni neraka itu, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Ya. Jadi akan terjadi dialog seperti itu antara mereka yang beriman dengan mereka-mereka yang kufur, ya kan? Mereka yang beriman dia bertanya gitu ya, kunaon bisa asupkan neraka sakor maneh teh gitu kan, masalah kakum fi sakor. Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Nah, tentu saja kalau kita bicara terkait dengan salat gitu kan, yang dimaksudkan dengan tidak melaksanakan di sini kan tidak semata kaitan dengan gerakan sholat biasa begitu ya. Jadi mungkin saja ada orang yang dia sholat tapi kemudian dia tidak mengamalkan apa yang menjadi bagian dari prinsip-prinsip sholat itu sendiri. Hakikatnya dia tidak sholat begitu kan. Nah, karena itu tentu saja ini juga harus betul-betul diperhatikan. Ya, karena sholat itu bukan gerakan biasa. Ya, karena sholat itu merupakan bagian dari cermin hidup, cermin diri yang sejak takbiratul ihram hingga salam itu memuat begitu banyak pelajaran, begitu banyak peringatan berharga di dalam kehidupan manusia. Dari kaitan sendi-sendi tauhid sebagai pondasi paling mendasar yang mengakar gitu kan, kuat, sampai kepada hal berkaitan dengan nilai-nilai kemaslahatan hidup dirinya sebagai manusia dengan manusia yang lainnya. Sehingga salam itu kan menggambarkan bagaimana dia menjaga begitu kan ritme hidupnya pada semangat untuk saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Nah, ini indahnya hidup dalam kehidupan seorang muslim. Generasi dan sholat itu sendiri tentu saja memang akan menghadirkan dampak ya, atau kata kita efek gitu kan. Efek sholat di dalam kehidupan itu apa? Ya, paling tidak ada 5 hal yang bisa kita perhatikan terkait dengan sholat yang kita laksanakan. Hal yang pertama tentu saja terjaga diri dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ini kan kita bisa baca di surah Al-Ankabut di ayat yang ke-45. Aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Fahsya itu kan fahisyah, perbuatan keji itu kan perilaku zina, gitu, perilaku yang memiliki dampak perbuatan dosa besar ya, di antara dosa-dosa besar yang harus dihindarkan sesungguhnya. Sehingga mereka-mereka yang melaksanakan sholat dalam makna yang sebenarnya ya pasti terjaga dirinya dari perbuatan keji. Ya, jadi tidak akan mungkin dia berzina tatkala dia akan berzina dalam keadaan beriman. Pondasi keimanannya itu kan buah dari sholatnya. Jadi terbawa di dalam kehidupannya. Sehingga pernyataan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya itu efeknya. Jadi setelah dia sholat itu ya terbawa semangat sholat itu untuk menghadirkan Allah, maha besarkan Allah,
meyakini, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat, senantiasa mengawasi apa yang dia lakukan. Sehingga dia betul-betul menjaga itu semua. Jadi tesangeunahna hirup teh gitu kan. Kenapa? Karena dia memang yakin, seyakin-yakinnya Allah mengawasinya. Jadi dia akan tinggalkan perbuatan fahisyah, ya, perbuatan keji, ya, lakukan perzinahan, gitu kan, pembunuhan dan perkara-perkara berat lainnya. Demikian juga perbuatan munkarat, gitu kan. Jadi korupsi, manipulasi itu ya jauh itu dalam kehidupannya. Jadi kalau kemudian masih terjebak pada perbuatan korupsi, manipulasi, menyengsarakan rakyat yang telah menyerahkan amanah kepada dirinya, ya itu berarti kalau dia sebagai seorang muslim ya sudah mengkhianati salatnya dan belum berbekas salat di dalam kehidupannya. Karena salat itu memiliki dampak, memiliki efek bahwa dirinya akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini hal pertama dengan efek atau dampak salat di dalam kehidupan. Nah, yang kedua, terjaga lisannya dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Ya, apalagi menimbulkan istilah kita sekarang ini kan kegaduhan gitu ya. Terjaga lisannya dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Nah, mereka-mereka yang menyebar isu, mereka-mereka yang menyebar hoax gitu kan, mereka-mereka yang suka menebar fitnah gitu kan. Ini kan lisannya itu kotor begitu. Jadi sebetulnya ketika mereka melaksanakan sholat, terlebih ketika mereka pengakuannya muslim, ya mereka tidak akan mungkin melakukan itu. Kenapa? Terjaga lisannya gitu ya. Terus omong-omongna lain omonganana gitu kan kalau kata orang Sunda itu. Jadi apapun yang dibicarakan itu sejalan dengan apa yang memang harus dia bangun dari agenda hidupnya begitu kan. Menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang-orang yang hadir dalam kehidupannya. Ini lisan ini penting gitu kan. Karena memang sumber kecelakaan yang menyebabkan orang masuk neraka juga dua perkara ya kan. Di samping farzi ya kemaluan, farzi ya kemaluan, juga lisan gitu kan. Nah, orang yang melaksanakan sholat ya itu akan berdampak di dalam kehidupannya, terjaga lisannya dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Apalagi sampai kemudian menimbulkan masalah besar ya. Jadi silahkan menimbulkan kegaduhan. Ngomong teh sangeunahna we gitu kan. Kemudian tidak peduli bahwa omongannya itu mengandung penistaan itu kan, penghinaan, olok-olok, apalagi kemudian sudah menghina fisik begitu ya. Nah, ini Islam ini betul-betul memberikan sebuah didikan yang sangat luar biasa, menjaga lisannya. Sebab apa? Sebab dari lisan itu bisa jadi sumber keselamatan, tapi juga bisa jadi sumber kecelakaan. Ya tergantung bagaimana seorang itu menjaga lisannya. Jadi istilah kita sekarang ya jangan sampai punya mental bibir ember gitu kan. Segala diomongkan atau perlu oke diomong-omongkan. Kan ini kan timbul masalah gitu ya di dalam kehidupan. Nah, mereka yang sholat itu terjaga lisannya dari perkataan, termasuk juga dari perbuatan yang tidak berguna. Jangan sampai nanti menimbulkan masalah, menimbulkan kegaduhan, timbul fitnah di sana sini. Akibat apa? Akibat omongan-omongan yang tidak benar. Makanya ini kan juga menjadi sangat berharga dalam kehidupan setiap pribadi muslim untuk betul-betul menjaga lisannya. Ya, karena ini kan juga bagian dari kezoliman gitu, kalau orang tidak bisa menjaga lisannya, orang tidak bisa menjaga perbuatannya, yang kemudian justru menimbulkan masalah bagi lingkungannya, apalagi kemudian nanti berdampak tentu saja bagi orang lain. Nah, ini hal yang kedua pendengar asih, bahwa sholat itu akan membawa efek, membawa dampak ya, dalam kehidupan setiap pribadi muslim yang melaksanakannya. Itu adalah terjaganya lisan dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, apalagi sampai menimbulkan kegaduhan, gitu, menimbulkan masalah. Nah, kemudian yang ketiga, terjaganya waktu pada kerangka hidup yang bisa menghindarkan diri dari segala kesia-siaan. Jadi terjaganya waktu begitu ya pada kerangka hidup yang dapat menghindarkan diri dari kesia-siaan. Jadi waktu itu betul-betul efektif gitu kan bagi mereka-mereka yang sholat. Kenapa? Karena ya sholat sendiri diatur berdasarkan waktu-waktu
tertentu begitu ya. Aqimis shalah inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, ya kan. Jadi salat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Sehingga dari kaitan waktu-waktu itu juga terbawa dalam kehidupan. Dia tidak menyepelekan waktu, ya kan. Ya, bayangkan begitu kalau 1 menit di dalam kehidupan ini kita isi dengan kebaikan, maka dari menit ke menit yang kemudian bisa berujung pada nilai kebaikan, ya ini kan akan membawa kemuliaan. Dari 1 menit, betul kan? Bahkan dari detik, ya, dari mulai detik, kemudian ke menit, kemudian ke jam, kemudian ke hari, kemudian ke minggu, kemudian ke bulan, kemudian ke tahun, terus bertahun-tahun begitu. Nah, ini jadi nilai kebaikan, ya tentu saja insya Allah akan maslahat. Maka orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang yang betul-betul menghargai waktu. Dan betul-betul mengefektifkan waktu itu untuk tujuan-tujuan yang memiliki nilai guna dan berdaya guna. Ya kan? Bukan sekedar memiliki nilai guna, tapi juga berdaya guna. Jadi kalau soleh itu ya betul-betul soleh juga membawa maslahat bagi orang lainnya. Jadi lain soleh kersoranganin. Ya kan? Ada juga ternyata kesolehan yang kemudian tidak memberikan nilai guna bagi yang lainnya. Soleh nanti kesorangan, ya kan. Jadi orang lain melihat kita ini soleh, tapi kemudian tidak membawa manfaat bagi orang lain. Ya. Jangan sampai soleh tapi tidak berguna, apalagi tidak berdaya guna, gitu kan. Nah ini waktunya terjaga dengan sebaik-baiknya, gitu kan. Ya, karena memang dengan waktu manusia itu ya merugi. Ya, kecuali 4 perkara yang menjadikan manusia itu tidak akan rugi dan terhindar dari kerugian dengan waktunya. Alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, itu kan di surah Al-Asr seperti itu. Jadi mereka yang terhindar dari kerugian itu adalah mereka-mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, kemudian mereka yang saling wasiat mewasiati, ya, nasihat menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Kemudian yang keempat, mendengar hasil efek dari sholat itu atau dampak dari sholat itu adalah tetap terjaganya sendi tauhid, ya, yang membawanya pada perasaan takut manakala meninggalkan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Sebab dia akan makin menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya, senantiasa memperhatikannya, sehingga terjaga sendi-sendi tauhid di dalam dirinya yang bawanya pada perasaan takut manakala meninggalkan ketaatan. Makanya kalimat wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, itu kan dimaknai getaran karena khawatir, karena takut kalau dirinya melanggar aturan Allah. Orang yang sudah benar-benar melaksanakan sholat dalam makna yang sesungguhnya, maka efek sholat itu juga menghadirkan dalam dirinya perasaan khauf, ya kan, perasaan takut. Demikian juga getaran di dalam hatinya juga menggambarkan kekhawatiran kalau dia meninggalkan ketaatan kepada perintah Allah. Karena tidak ada kemuliaan hidup yang dirasakan oleh mereka beriman, melainkan tatkala mereka selalu hidup di dalam ketaatan. Dan tidak ada musibah bahkan kegelisahan dalam kehidupan melainkan manakala mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah. Jadi hidupnya itu akan nyaman, ya kan, happy, begitu, bahagia ketika dia selalu dekat dengan Allah dan senantiasa hidup di dalam garis ketaatan, ketundukan dan kepatuhan menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu saja juga akan membuat dirinya penuh kehati-hatian di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Tidak hidup asal hidup, tapi hidup yang dibangun itu tentu kembali kepada makna yang harus bisa memberikan ketenangan dan juga tentu bisa menenangkan. Ketenangan itu bagi dirinya, menenangkan juga bagi orang-orang yang hadir di dalam kehidupannya. Nah, kemudian yang kelima, terpeliharanya pola hidup yang mendatangkan kemaslahatan dan keselamatan, baik bagi dirinya maupun bagi orang lainnya. Jadi terpelihara pola hidupnya.
Jadi mendatangkan kemaslahatan. Tarapi carekeun, tarapi omongan, tidak menimbulkan kemadolotan gitu ya, bagi dirinya apalagi bagi orang lain. Oleh karena itu ketika sholat sudah dianggap enteng, maka tentu akan berujung pada kondisi seseorang itu menganggap ringan saja ketika dia meninggalkan sholat, ya kan? Nah, itu yang tadi diungkapkan dari ungkapan Imam Al-Ghazali bahwa yang paling ringan di dunia itu adalah meninggalkan sholat. Ketika murid-muridnya ditanya terkait dengan apa yang paling ringan di dunia ini, murid-muridnya berkata bahwa yang paling ringan di dunia itu adalah daun dan rumput-rumput yang kering. Maka Imam Al-Ghazali dengan bijak mengatakan bahwa sungguhnya yang paling ringan di dunia itu adalah meninggalkan sholat, gitu kan? Kenapa? Sebab kalau orang sudah meninggalkan sholat, maka inilah awal terjadinya kerusakan, awal terjadinya kehinaan dan kebinasaan, bahkan ketersesatan hidup yang tiada bandingannya. Nah, ini kita juga bisa bacakan dalam surah Maryam di ayat yang ke-59. Fakhalafa min ba'dihim mukhalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sepeninggal mereka generasi-generasi yang buruk, dari generasi yang paling buruk ketika mereka sudah meninggalkan sholat, memperturutkan hawa nafsu, maka generasi seperti ini akan menemukan kesesatan. Jadi kalau sudah meninggalkan sholat ya pasti berkaitan juga dengan hawa nafsu. Jadi keinginannya sudah tidak lagi terkendali dan tidak bisa dikendalikan. Pasti akan menuju kepada perilaku-perilaku yang keji dan mungkar, ya kan, fahsya wal munkar, gitu kan. Jadi ini yang memang harus diperhatikan. Maka tentu saja ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, untuk senantiasa menjaga, untuk senantiasa merawat dan memelihara betapa pentingnya nilai-nilai sholat di dalam kehidupan kita. Lurus semata pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana gerakan-gerakan sholat ketika takbiratul ihram itu kan, takbir, kemudian tegak berdiri, ini kan menggambarkan tegaknya hidup untuk senantiasa berada pada nilai-nilai kebenaran. Siap berada dalam berbagai posisi hidup, tapi dalam berbagai posisi hidup itu senantiasa yang menjadi tolak ukurnya adalah ketaatan. Sampai ketika dia harus bersujud, ketika posisi berada di paling bawah gitu ya, dia mengakui tentang kemahasucian Allah. Subhana rabbiyal a'la. Masya Allah yang maha tinggi. Sehingga tauhidnya kokoh. Sehingga gerakan demi gerakan dalam sholat itu memang memberikan kemampuan ke dalam dirinya, spirit positif begitu ya, dari energi positif yang bisa menghadirkan perubahan berarti di sepanjang hidup dan kehidupannya. Sehingga apapun yang dia jalankan tentu langkah-langkahnya akan bermuara kepada tujuan bagaimana dia bisa menghadirkan keberuntungan di sepanjang hidup dan kehidupan. Dan ini juga adalah bagian dari isyarat untuk menemukan keberkahan hidup. Bahwa sholat adalah langkah menuju sukses di dalam makna yang sesungguhnya. Karena ketika sholat ini betul-betul dijaga, dirawat, dipelihara, itu akan berdampak di dalam kehidupannya untuk tidak main-main dengan hidup. Dia akan betul-betul menghiasi hari-harinya dengan agenda kehidupan dari aktivitas yang senantiasa membawa kemaslahatan. Oleh karena itu tentu saja apa yang tergambarkan pada ayat ke-42 dan ayat ke-43 ketika penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, kenapa penghuni neraka mereka berada di dalam neraka sakor, gitu kan, masalakakum fi sakor, itu kan, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor, itu kan pertanyaan penghuni surga. Kemudian dijawab oleh penghuni neraka, qalu lam naku minal musallin, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Masuk pada ayat berikutnya juga yang masuk penghuni neraka sakar itu adalah mereka-mereka yang tidak memberi makan orang miskin. Artinya tidak membangun kepedulian,
hare-hare gitu kan. Jadi merasa bahwa apa yang dimiliki dari hartanya itu miliknya. Padahal itu hanyalah titipan, amanah si Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka-mereka yang tidak peduli kepada orang-orang miskin, mereka-mereka yang tidak peduli kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan, ya mereka tentu ini akan mendapatkan balasan insyaallah Subhanahu wa taala, termasuk di antara penghuni neraka sakar. Walam nakunut imul miskin. Dan kami juga tidak beri makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang bicarakannya. Jadi omongan nanti omongan batil terus kan. Jadi kalau dia bicaranya berbau fitnah, ngaku goreng gitu kan. Jadi digoreng begitu ya berbagai hal dalam kehidupannya untuk tujuan-tujuan yang buruk. Ya kan? Karena itu mereka-mereka yang suka fitnah, mereka yang menyebarkan informasi-informasi yang hoax gitu ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, apalagi tentu saja bisa menimbulkan fitnah. Ya, bisa menghancurkan harkat martabat kemanusiaan. Nah, ini kan masuk kategori mereka-mereka yang berada dalam neraka sakar. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil. Kata siapa? Kata penghuni neraka sakar. Bersama orang-orang yang bicarakannya. Sehingga mereka berada di dalam neraka sakar. Itu kan sok akrab dengan hal-hal batil. Dan ngumpulnya juga dengan orang-orang yang biasa membicarakan kebatilan. Ya nyekrup, klop gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang batil ya pasti ngahijinnya yang jelma-jelma batil gitu kan. Kenapa? Ya habitatnya mereka pasti akan senang berada pada lingkungan-lingkungan kebatilan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan ini. Jadi terpercayakan akhirat gitu kan. Jadi melecehkan gitu kan. Jadi menafikan akhirat. Sehingga kemudian dia juga menentang dan menantang. Jadi ya, mengerikan ini kan. Kemudian dinyatakan hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami kematian. Sampai akhirnya mereka meninggal, sampai kemudian mereka mati. Ya, mereka berhadapan dengan hal yang buruk diakibatkan karena keburukan-keburukan mereka sendiri gitu kan. Jadi aringes maut kakara eling, kakara sadar bahwa ini adalah kesalahan, ingin perbaiki diri, ya teguna, sia-sia begitu ya. Maka inilah yang kemudian harus senantiasa kita perhatikan ketika kita baca ayat-ayat seperti ini. Tentu saja ayat ini menjadi pengingat gitu kan. Jadi ibarat alarm, dia mengingatkan kita gitu kan. Jadi harus waspada, hati-hati begitu ya, bahwa ternyata perkara-perkara yang bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka sakar itu bukan hanya urusan sholat saja gitu ya, tapi juga termasuk mereka-mereka yang tidak peduli kepada orang-orang miskin, orang-orang yang seharusnya memerlukan bantuan pertolongan di saat dia juga punya kesanggupan untuk berbagi, namun kemudian dia kikir ya dengan hartanya, akhirnya tidak memberikan nilai guna tentang harta yang diamanahkan insya Allah, yang seharusnya bisa menjadi sumber keselamatan dalam kehidupannya. Tapi karena kekikirannya akhirnya justru mencelakakan. Masuk mereka-mereka yang selalu saja gemar dengan kebatilan dan membicarakan kebatilan, bahkan selalu berbincang tentang kebatilan. Ini omongkan teh deui lianti kagorengan jeung kagorengan. Jadi ini harus menjadi perhatian kita, pengingat bagi kita, jangan sampai termasuk orang-orang yang kalau hidup, kalau hadir di tengah-tengah masyarakat yang dikenal dari karakter kita, ya suka bicarakan kejelekan gitu kan. Jadi kalau orang lain memberikan nisbat kepada kita itu harus kebaikan bukan keburukan. Jadi kalau orang lain menyebut kita, jangan sampai oh iya si Anu, dia pasti lamun datang teh pasti ngomongkan kagorengan, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Apa tidak dicap sebagai orang yang buruk di dalam kehidupan. Termasuk mereka-mereka yang tidak yakin akan hari pembalasan, hari perhitungan gitu kan, dengan hari kiamat ya kan. Nah, ini tentu saja menjadi sangat merugi bagi mereka-mereka yang menafikan, apalagi mereka-mereka yang tidak meyakini hari pembalasan.
Dengar asih, kita sudah di penghujung acara kita Bon Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu, menjadi pencerahan bagi kita. Dan terus semangat untuk menghadirkan salat sebagai ruh nafas di dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga apa yang kita bangun dari salat ini menghadirkan perubahan-perubahan yang positif. Jadi energi, jadi spirit yang membangun diri kita pada tujuan-tujuan yang penuh dengan kemuliaan, memberikan kemaslahatan bagi hidup dan kehidupan kita, terlebih tentu saja juga memberikan pengaruh dampak bagi kemaslahatan orang-orang yang hadir di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah